Nah, late retest ini membutuhkan konfirmasi ya teman-teman. Membutuhkan konfirmasi, membutuhkan pendekatan, ya. Nah, late retest itu nanti ada tiga apa namanya ya? Tiga step. Ada yang namanya pass, approach, dan reaksi. Pass, approach, dan reaksi. Pass ini adalah zona masa lampau. Zona masa lampaunya apa aja? Zona supply demand atau FTR, FL, GML, dan MPL. Oke. Jadi bentukan-bentukan yang kemarin kita pelajari, ya teman-teman ya. Ada basic SND, ada fail to return, ada flag limit, ada GML dan MPL, ya teman-teman. Itu adalah zona pass atau zona masa lampau. Zona masa lampau. Nah, saya akan ambil salah satu contoh aja. Saya akan gambarkan FL ya teman-teman. Saya akan gambarkan FL contoh aja. If kita punya support yang di break dengan kekuatan besar ya, price kembali, lalu price ini lanjut ke bawah teman. Ya, price ini lanjut ke bawah. Ini supportnya yang di break. Ini sebagai areanya. Ya, ini areanya. Nah, berarti area ini kita sebut sebagai pass, teman-teman. Pass atau area masa lampau. Area masa lampau. Di sini ya. Nah, area masa lampau itu apa sih? Area masa lampau itu apa sih? Area masa lampau itu juga disebut sebagai tempat di mana nanti kita akan entry. Ya, tempat di mana kita akan entry ya teman-teman ya. Pas atau area masa lampau itu adalah tempat di mana kita nanti akan masuk atau entry pasar. Nah, at least waktu terjadi seperti ini teman-teman, support di break, lalu price drop ke bawah. Ya, price drop ke bawah. Apakah kita akan tahu ini akan jadi quick atau late? Apakah teman-teman akan tahu? Oke, Pak Rohmat. Kita nggak akan ngerti ya. Kita nggak akan ngerti ini akan jadi late retest atau quick retest. Ini akan jadi late retest atau quick retest. Yang kita tahu nanti saat price bergerak naik ke atas. Tap, naik ke atas. Tiba-tiba price drop lagi. Ya. Lalu price naik lagi nih ke atas. Tiba-tiba drop lagi ke bawah. Naik lagi ke atas. Tiba-tiba dia drop lagi ke bawah. Nah, kalau sudah begini, Anda tahu nggak ini late retest? Kalau sudah begini kan pasti Anda tahu ya teman-teman ya. Kalau ini adalah late retest.
Kalau sudah terjadi seperti ini. Kenapa sih kok lead? Ya pada intinya dia nggak cepet-cepet ambil order di sini. Di zona pas FL-nya ya. Dia nggak cepet-cepet ke sini. Ya. Nah, mungkin area ini ya, area ini ya teman-teman ya. Area FL ini akan dibuat oleh market maker sebagai area sell. Ya, ya. Market maker akan sell di sini. Market maker akan sell di sini. Nah, teman-teman ingat, saat market maker sell di area FL pink tersebut, apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka butuhkan, teman-teman? Ada jawaban dari Pak Agus, Mas Alfian, dan Oh iya, buy dari retail trader. oke. Yang dibutuhkan adalah kumpulan buyer, teman-teman. Ya, jika MM akan sell di sini, dia membutuhkan ya MM butuh retail untuk beli. Ya, jadi kenapa late retest itu sangat kompleks nanti jadi. Ya, ya Pak, fake out. Late retest itu sangat kompleks, teman. Jadi pada intinya saat zona itu sudah terlalu lama tidak direspon oleh harga, potensialnya si MM kalau mau entry di sana atau masuk order ke sana dia harus bikin retail trader untuk beli, ya, beli dan dimanipulasi oleh si market maker. Kalau orang bilang ini adalah retail untuk beli, retail dimanipulasi atau bahasa kerennya inducement. Ya, retail akan dimanipulasi di sana. Ada flag limit di sini. Ya, ada flag limit di sana. Oke. Dan flag limit tersebut late atau quick. Late atau quick, teman-teman. Sudah pasti ya, late. Sudah pasti late retest. Nah, teman-teman mungkin melihat batu perjalanan, dia turun dulu, naik lagi. Turun dulu, lalu naik lagi ya. Turun dulu, lalu naik lagi. Nah, di sini ada high, di sini ada higher high. Ya, di sini ada high, di sini ada higher high. Nah, setelah higher high ini muncul, ya, setelah higher high ini muncul, beserta
gambaran tren yang apa? Tren yang apa teman-teman? Waktu dia mendekat atau dia mendekat ke area supply-nya, Up. kelihatan up ya. Kelihatan up ya. Nah, waktu setelah higher high, ya teman-teman, dia terkoreksi turun nih. Market terkoreksi turun. Oke. Loh, ini dia di sini teman. Waktu dia ada high, lalu higher high, market terkoreksi turun. Ada yang melihat di sini ada demand, di sini pun demand, ya, demand. Kemungkinan besar retail di sini ngapain teman-teman? Kemungkinan besar retail di area demand ini mereka melakukan buy. Turun lagi ke demand lagi mungkin buy lagi. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Market maker mungkin menukar buy-nya si retail dengan sell, yang mengakibatkan price drop dengan signifikan. Nah, kenapa price bisa drop segini banyak, teman-teman? Kenapa price bisa drop segini banyak? Mungkin yang jadi masalah bukan sell-nya banyak, tapi yaitu tadi, buyer-nya terlalu banyak di sana. Sehingga taking profit-nya si market maker bisa cukup panjang. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti maksud saya, teman-teman? Ya. Jadi ada manipulasi dulu di sana. Ada manipulasi dulu di sana, barulah terjadi reaksi. Oke, Pak Mijan. Nah, siapa ya, Kak? Oke, Mas Alfian belum paham. Nah, teman-teman, oke, terlalu besar ya. Ada yang melihat area biru di bawah ini area apa, teman-teman? Area biru di bawah itu zona apa? Betul, demand. Secara expertnya apa, Mas? QM. QM ya Pak Rio, low high, lower low, higher high. Dan ini QM-nya late retest. Late retest. Ya, late retest. Nah, Anda lihat waktu price masuk ke dalam zona demand, ya, waktu price masuk ke dalam zona demand, dia menunjukkan apa trennya? Tren turun, ya, tren turun ya. Nah, Anda lihat nih, drop, base, drop lagi.
Oke, Pak Sopian. Kita harus ngikuti tren. Tren is a friend, tapi tren itu sendiri ternyata sering menipu. Untuk yang late retest ya, Pak. Untuk yang late retest ya. Jadi kita kotakkan pemikiran kita antara late dan quick. Ya, Pak. Siap. Berarti kalau late itu memang butuh manipulasi. Kalau yang quick, kita nggak butuh manipulasi. Ya, jadi biar teman-teman nggak pada bingung. Nah, turun dengan keadaan downtrend. Nah, saat price drop ke bawah, pasti Anda juga melihat nih, ada low, ada lower low. Nah, waktu price kembali ke area supply ini, drop ini, saya mau ganti warnanya ya, saya kasih warna merah. Ya, saya kasih warna merah. Waktu price kembali ke area ini, karena mereka tahu downtrend, mereka melakukan apa teman-teman? Ya, ini supply ya, drop ya. Tulisannya kecil sekali ya. Jelek lagi tulisannya. Sebentar teman-teman. Oke. Nah, saat price bikin supply drop, ya, at least dan ini pun keadaan downtrend. Ya, saat masuk drop, para trader melakukan apa? Ada yang bisa respon? Sell. Sell ya Pak ya? Iya. Setuju? Sell? Seharusnya karena drop. Siap. Si trader melakukan sell. Nah, dari saat si retail tadi melakukan sell, mungkin secara besar-besaran di sini, giliran dong si market maker melakukan apa teman-teman? Buy. Market maker melakukan buy. Ya. Jadi di dalam late retest ini ada QM ya. Kita sebut ini sebagai pas, zona pas. Lalu waktu harga mau masuk ke areanya, itu kita sebut approach teman-teman, approach atau pendekatan. Ya. Dan saat dia di dalam zona kita sebut sebagai reaksi. Oke. Ada yang bingung mau bertanya dulu? Nanti saya saran teman-teman yang baru di kelas berikutnya nanti ngulang lagi ya. Biar makin dalam pemahamannya ya. Mungkin pertama kali ikut kelas teman-teman kejarnya quick retest dulu. Nanti waktu di kelas berikutnya teman-teman mulai concern ke late retest. Biar makin maksimal pemahamannya. Pak, ya, Pak, di gambar itu Pak, ya, di gambar itu harga nggak sampai ke zona demand ya. Ini. Ya, nanti itu Pak, reaksinya flat retest juga, bahkan nggak sampai ke demand. Nah, terus kita kan itu demand nanti, kalaupun kita tahu itu adalah manipulasi dan kita tentukan demand itu sebagai area buy nantinya,
tetap saja itu tidak sampai kan. Lihat di gambar itu tidak sampai kan. Ini Nah, apakah demand-nya ya kita Pak ya? ya demand di sana? Masuk ya Pak dia, demand ya? Oh iya ya. Tapi yang keduanya itu jauh sekali ya. Ini, Saya kira tentukan itunya kan nggak langsung nunggu harga kembali lagi kan? oke itu reaksi ya Pak? Ya ya. Itu nanti reaksi. Itu Nunggu nanti harga kembali tapi tidak kembali benar-benar kembali ke demand. Yang kita katakan itu tidak rezeki itu katakan waktu itu tidak rezeki kan kalau dibilang. Nah, itu apa kita bisa menentukan area buy-nya lagi lebih atas atau di harga yang agak tinggi dari demand-nya gitu. bisa Pak, nanti setelah ada reaksi tadi. Ya ya ya. Siap. Siap. Oke, untuk lead retest, harapan saya teman-teman mengerti dulu kenapa kita harus berhati-hati. Ya, kenapa kita harus berhati-hati? Karena itu tadi, MM butuh retail untuk beli. Saat MM akan sell di sini. Ya, jadi ini yang pemikirannya MM butuh retail untuk beli karena dia akan sell di sini. Nah, saat price masuk ke sini dan buyer banyak, mungkin mereka akan berlaku seperti ini. Ini akan drop ke bawah karena buy ditukar oleh mereka. Nah, jika ternyata saat price masuk ke sini dan buy yang market maker harapkan dari retail itu tidak sesuai dengan harapannya si market maker. Kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Ya, retail yang dipancing untuk buy ini volumenya tidak sesuai dengan harapan si market maker. Atau ternyata gampangnya di sini nggak ada yang buy. Nggak ada yang buy teman-teman. Buy cuman dikit aja. Apa yang terjadi teman-teman? Break FL-nya. FL ini akan break teman-teman. FL ini akan break. Mungkin akan seperti ini. Karena apa? Oh, percuma saya melakukan sell di sini. Ya, ini dari pikirannya si market maker ya. Saya sempat bertelepati. Enggak teman-teman. Jadi jika di sini nggak ada yang dipancing untuk melakukan apa yang market maker harapkan, ya ini harga tembus aja dengan santai teman-teman. Less, ya. Jadi terkadang kenapa zona lead retest tidak direspon dengan baik? Ya kemungkinan besar tidak ada yang terjebak oleh si market maker. Market maker juga pusing. Saya mau liquid di mana? Ini kalau nggak ada yang baik. Mau bikin manipulasi seperti apa lagi? Ya. Jadi teman-teman setidaknya tahu bahwa lead retest itu butuh ada namanya pendekatan. Nah, ini tadi pas teman-teman. Ini zona pas ya. Lalu saat dia mulai mendekati, ini kita sebut apa tadi? Saat harga mendekati areanya, kita sebut apa? Approach. Approach. Nah, nanti saat price masuk ke dalam zona, kita akan menyebutnya reaksi. Reaksi. Ya. Bagaimana reaksinya? Apakah harga betul-betul akan drop?
Sekali lagi kita nggak pernah tahu apakah harga itu betul-betul akan drop. Jadi kenapa di rule awalnya kita stop loss itu hal yang sangat-sangat wajib. Stop loss adalah hal yang sangat wajib.